Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin membahas atau menjelaskan tentang regresi Tobit atau Tobit regression. Apa sih yang membedakan Tobit ini dengan regresi yang biasa? Yang membedakan adalah terutama variabel y-nya. Karena dalam Tobit ini atau regresi Tobit ini biasanya variabel y-nya itu saya contohkan kayak yang efisiensi teknis, materi tentang efisiensi teknis yang menggunakan DA. Di situ kan efisiensi teknisnya hasilnya antara 0 sampai 1. Jadi 0 sampai 1 bisa 0,1, 0,2, 0,21 dan seterusnya, tapi yang penting antara 0 sampai 1 seperti itu. Nah, variabel y yang jenisnya seperti itu kita bisa perlakukan atau kita bisa olah menggunakan regresi Tobit seperti itu. Nah, tanpa berpanjang lebar, kita langsung praktek saja. Di sini sudah ada datanya. Ini efisiensi teknis ya, contoh datanya ya, di mana di sini efisiensi teknis diperkirakan dipengaruhi oleh variabel pendidikan misalkan, terus kemudian kredit dan kelompok tani, keanggotaan kelompok tani. Nah, seperti yang saya sudah bilang tadi ya, nilai efisiensi teknis itu antara 0 sampai 1. Ini contohnya ini ya. Ini antara 0 sampai 1, tidak lebih dari 1. Tapi sebenarnya kalau regresi Tobit ini bisa saja kalian pakai variabel yang selisih atau nilai variabel y-nya antara 0 sampai 5 misalkan dan seterusnya. Tapi intinya bisa seperti ini nilainya, bisa 0,398 atau berapa. Tapi kalau yang di sini itu antara 0 sampai 1 seperti itu. Lanjut saja ya biar tidak berlama-lama. Saya pakai 3 variabel X saja ya. Di sini ada 10 data yang saya pakai biar tidak susah. Nah, alat yang saya pakai masih Stata. Coba saya tutup kembali ya. Ini sebenarnya enaknya Stata itu tidak usah kita install, bisa langsung kita pakai. Di sini saya pakai Stata 13. Nah, kita buka, nah langsung bisa dipakai ya. Tadi datanya sudah kita copy. Ya, selanjutnya tinggal kita masukkan saja di sini ada data editor. Kita klik saja, tinggal masuk ke situ, tinggal di paste, Ctrl V. Nah, di situ kan kebetulan ada nama variabelnya nih. Ini bisa di copy ya. First row berarti yang bagian atas itu mau kita setting sebagai variabel sehingga nanti akan muncul namanya ini efisiensi teknis, pendidikan, kredit dan kelompok tani gitu. Nah, sudah bisa kita pakai ini. Selanjutnya tinggal klik saja di command ya, di kolom command ini, klik Tobit, regresi Tobit, spasi. Jangan lupa pokoknya variabel pertama yang diklik tuh merupakan variabel y. Ya, jadi kita klik efisiensi teknis dulu atau technical efficiency. Nah, sudah masuk TE, itu berarti variabel y. Dan selanjutnya ini variabel x, gitu, atau variabel yang mempengaruhi variabel y. Variabel yang mempengaruhi technical efficiency. Gitu. Tapi perlu saya tegaskan, bisa saja ini kalian tidak mesti harus mengukur efisiensi teknis ya. Banyak lagi materi lain yang bisa kalian olah datanya menggunakan regresi Tobit. Tapi dengan catatan seperti yang saya bilang tadi, karakter variabel y-nya seperti yang sudah saya jelaskan. Bisa antara 0 sampai 1, 0 sampai 5 seperti itu. Tapi nolnya itu 0 bisa 0,1, 0,35 atau dan seterusnya berdasarkan range yang kalian harapkan. Kita coba ya. Nah, di sini selanjutnya biasanya kalau di regresi Tobit ini bisa kalian jelaskan lower limitnya itu berapa. Kan tadi saya bilang 0 sampai 1 ya. Lower limit berarti limit terendah. Limit terendah LL ya. Ini LL bukan 1 ya.
LL dalam kurung lower limitnya 0. Nah, ini namanya to limit top bit kalau lanjut seperti ini. Terus kemudian upper limit UL dalam kurung limit paling tingginya berapa? Kalau 1 ya 1, kalau 5 ya tulis 5 gitu. Terus dalam kurung. Tinggal enter. Nah, selesai sudah. Nah, di sini apa yang bisa kita lihat di sini ya? Ini berarti jumlah observasinya seperti yang saya bilang di awal itu ada 1. Terus kemudian di sini bisa kita lihat ya, ada variabel technical efficiency di sini yang pengaruhnya pendidikan, kredit, kemudian kelompok tani. Koefisiennya sekian. Ya. Nah, kebetulan kalau yang kredit ini ternyata ada masalah ini. Kalau omitted ini dihilangkan, berarti tidak bisa seperti itu. Harus tidak boleh digunakan. Karena mungkin ada masalah tertentu, entah datanya terlalu sedikit atau apa sehingga dianggap bermasalah, sehingga dikeluarkan seperti itu. Nah, biar tidak rumit ya, saya klik lagi yang tadi, tapi tanpa variabel kredit. Nah, sudah saya hapus. Nah, jadi anggaplah kita latihan pakai 2 variabel saja. Nah, di sini biasanya ya kalau dalam regresi itu yang kita lihat diuji secara parsial, terus kemudian diuji secara simultan. Nah, di sini bagaimana caranya melihat uji secara parsial misalkan. Kalau uji parsial kita lihat probability saja. Ya, ini dibandingkan dengan alfa 1%, 5% atau 10%. Kalau 1% itu kalau diubah ke 0, jadi 0,01. Di sini tidak ada yang signifikan secara pada alfa 1% karena nilainya di atas 0,01 semua. Nah, lanjut ke yang alfa berikutnya yaitu alfa 5%. Alfa 5% itu kalau kita ubah ke 0, ya jadi 0,05. Nah, di sini ya ternyata ada yang apa istilahnya berpengaruh secara signifikan dengan alfa 0,5 dengan alfa 5% ya. Karena ternyata kalau dibandingkan ini di bawahnya. Nah, seperti itu untuk melakukan uji secara parsial. Jika ada nilai probability yang lebih kecil dari alfa, maka itu berpengaruh secara signifikan itu dalam uji parsial. Sementara yang poktan ini tidak berpengaruh karena baik dengan alfa yang 10% nilainya masih lebih tinggi yang probability dari keanggotaan kelompok tani. Jadi ini tidak berpengaruh. Jadi yang paling berpengaruh di sini adalah variabel pendidikan. Seperti itu kurang lebih kalau uji parsial. Nah, selanjutnya kalau yang uji secara simultan kita lihat dari probability yang ini, yang di atas ini. Nilainya 0,03 kurang lebih. Nah, itu sama caranya kita bandingkan dengan alfa seperti yang tadi. Ini cara mudahnya saja ya. Biar tidak ribet kalian. Dibandingkan dengan alfa 5% saja. Karena ini dengan alfa 5% ini di bawahnya nilai probability ini. Berarti dia itu berpengaruh secara simultan atau secara bersama-sama dengan menggunakan alfa yang 5% seperti itu. Nah, mungkin itu saja ya dari saya. Saya buat singkat, harapannya biar kalian bisa mengerti. Semoga apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya, kurang lebihnya mohon